Bu, saudara, dan teman-teman semua, tolong perhatikan dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Saya dari Konsentrasi Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, Angkatan 2017. Saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata secara daring atau online yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai 16 Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Kenapa kita melaksanakan kegiatan KKN secara online atau daring? Dikarenakan wabah virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia di awal Maret dan terus meningkat hingga saat ini. Kecamatan Muara Wahau. Muara Wahau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Beribu kota di Muara Wahau, kecamatan ini memiliki luas 5.724,32 km persegi, yang merupakan 16,01% dari luas wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk Muara Wahau berjumlah 14.231 jiwa dengan rincian 7.725 laki-laki dan 6.506 perempuan. Desa Wanasari. Wanasari adalah salah satu desa di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Proses terbentuknya Desa Wanasari berawal dari program transmigrasi, yaitu pada tahun 1987 dengan jumlah transmigrasi sebanyak 120 kepala keluarga. Pada tahun 1987, Desa Wanasari atau yang lebih diakrab dengan sebutan SP1 atau Satuan Pemukiman 1 berinduk pada Desa Nehas Liah Bing yang mayoritas masyarakat berasal dari suku Dayak Wehea. Kedudukan tingkat kabupaten pada saat itu masih berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini kami ada program kerja itu kuliah kerja nyata, dan di sini kita ingin bicara sedikit Bapak selaku RT setempat. Sebelumnya perkenalan dulu Pak. Saya Juwita. Saya Manuelita sama. Bapak sendiri? Muhammad Solih. Oke. Bapak udah menjabat selama berapa lama Pak sebagai RT di daerah sini? Berarti 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi karena ini lagi masa pandemi, kami ingin bertanya tentang pandemi yang kita lewati selama ini ya. Yang pertama, penanganan COVID di daerah ini itu seperti apa ya Pak ya? Yang pertama adalah jadi sebelum untuk antisipasinya, jadi social distancing, jadi ada jarak sesuai dengan aturan yang dari Pemda melalui desa yang terkait, tembusan dari ke Kadus sampai ke RT masing-masing. Jadi ada distancing, dan nanti setiap rumah nanti dibuatkan hand sanitizer untuk cuci tangan dan sebagainya, itu untuk pencegahan COVID, untuk penanganannya. Terus 1 minggu itu diadakan penyemprotan
Desinfektan itu dari rumah ke rumah itu dilakukan oleh pihak desa bersama masyarakat terus juga sama RT itu untuk penanganannya. Terus selanjutnya yang ketiga itu tidak ada pengumpulan massa, termasuk mengumpul kayak selamatan. Kalau di kampung berkenaan ada selamatan, ada kumpulan, ini kegiatan keagamaan. Sementara ini libur dulu, di pending dulu. Nanti setelah mungkin nanti ada himbauan bahwasanya itu bisa untuk kembali lagi karena dengan COVID ini itu akan dibuka kembali. Tapi untuk saat ini masih banyak yang dipending untuk acara-acara sifatnya untuk pengumpulan massa. Adakah yang positif atau ODP atau PDP seperti itu Pak? Itu ada. Jadi kalau untuk PDP maupun ODP ada, yang positif pun ada. Tapi kalau untuk di wilayah kami belum ada. Coba kalau untuk dari Kecamatan Muarawahau memang sudah ada. Itu pun langsung ditangani dari instansi terkait seperti Puskesmas, termasuk pemerintah desa dan sampai ke Kutai Timur dibawa ke sana. Jadi untuk kawasan ini sendiri alhamdulillahnya belum ada ya Pak ya, yang PDP ataupun positif. Dan untuk apakah selama pandemi ini ada problem yang dihadapi oleh warga sekitar? Apakah karena tidak boleh kemana-mana kan, jadi kayak nggak bisa apa yang dilakukan jadi berkurang gitu. Apakah ada problem Pak dari situ Pak selama pandemi ini? Sebenarnya kalau problem pasti ada. Cuma kalau untuk masyarakat wilayah di Desa Wanasari kayaknya tidak begitu signifikan. Karena apa? Ya mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Cuma mungkin dari beberapa kayak pedagang, kayak mungkin ada agak berkurang sedikit aja lah, tapi itu pun tidak mempengaruhi daripada tidak begitu signifikan untuk anak-anaknya. Dan untuk sekarang kan udah masuk new normal Kak, berarti kita harus hidup seperti biasanya. Tapi kan ada yang berubah dari sistem sekolah, dari sistem pendidikan, yaitu kita harus sekolah dari rumah atau belajar di rumah masing-masing. Jadi ada nggak keluhan dari masyarakat sekitar, mungkin ibu-ibu yang tidak terlalu mengenal dunia internet, dunia gadget gitu, karena anak-anaknya harus belajar di rumah. Apakah ada keluhan itu Pak? Itu bisa dibilang kurang lebih 40-50% itu. Karena apa ya, mohon maaf karena memang tidak semuanya orang tua itu mempunyai basic pendidikan yang cukup. Apalagi kalau walaupun ada basic untuk pendidikan, ada lagi untuk kesibukan yang lain, mungkin dalam arti untuk kerja atau ngurusi sawit atau kebun dan yang lainnya. Nah ini juga akan terdengar dari situ. Apalagi berhubungan dengan internet. Jadi tidak semuanya, kalau yang muda-muda kayaknya bisa, kalau yang tua kayaknya masih ada kebingungan. Terus untuk perawatan anak di rumah yang kedua, jadi ketika mungkin kalau seperti hari biasa pagi anak itu sekolah, orang tua tinggal pasrah kepada gurunya, udah dipasrahkan oleh desa sama gurunya. Nah begitupun karena ada COVID ini, jadi orang tua harus bekerja lebih ekstra. Jadi tidak hanya untuk bagaimana caranya untuk menghidupi nanti, untuk dari segi untuk memberi nafkahnya, tapi juga untuk di pendidikannya, terus juga mengatur di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Itu. Jadi kalau untuk kendala pasti ada. Itu. Tapi ya kalau untuk kendalanya cuma hanya seperti itu saja, mungkin berupa teknisnya saja. Tapi kalau untuk yang lainnya, insya Allah mudah. Jadi, kan kebetulan kami mengadakan program kuliah kerja nyata di sini Pak. Adakah yang bisa kita bantu mungkin secara teknis atau mengajarkan masyarakat yang belum bisa menggunakan gadget semampunya, atau ada aplikasi yang kurang ditahu atau bagaimana Pak? Harapan Pak untuk kami itu seperti apa gitu? Jadi nanti kalau memang ada seperti itu, nanti bisa kami koordinasikan, karena yang jelas kan melibatkan orang banyak ini. Ya, mungkin kalau untuk pribadi ke pribadi, door to door mungkin insya Allah sudah jalan. Tapi kalau untuk kita untuk lebih sistematis lah, beranya lebih ke orang banyak, mungkin kita harus koordinasi dari instansi yang terkait, termasuk dari pihak desa, termasuk dari Kadus. Kan sini ada 3
Untuk desa Wanasari ada 3 kakak dus, jadi ini bisa untuk nanti sekalian nanti ada pelatihan pengelolaan jajan sebagainya, nanti bersama-sama kan lebih enak kan, daripada nanti satu persatu dan sebagainya. Jadi mengurangi daripada aktivitas, termasuk mengatur juga waktu gitu, jadi sekarang langsung bisa gitu. Nanti bisa dikoordinasikan selanjutnya kalau untuk mengenai COVID untuk selanjutnya kita bisa tanya-tanya atau kita bisa nanti terjun sendiri atau melihat sendiri kondisi di sini ya Pak ya. Untuk waktunya terima kasih banyak Pak udah mau kita wawancarai. Selebihnya mungkin ada kata-kata yang kurang ataupun salah, saya selaku perwakilan dari teman-teman mohon maaf. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama, bertemu juga sebaliknya. Kalau ada kesalahan mohon maaf besarnya. Selamat siang Ibu, kami dari mahasiswa STIPUR Kutai Timur ingin mewawancarai Ibu sedikit mengenai desa Bu. Saya Juwita, perwakilan dari kelompok 3 KKN Muara Wahau. Yang ingin saya tanyakan sedikit Bu, sejarah singkat desa Wanasari sendiri itu seperti apa ya Bu ya? Ya, dari saya perwakilan dari desa Wanasari, yaitu mewakili atas nama kepala desa. Saya selaku sekretaris desa Wanasari. Yang baik di sini saya menceritakan sejarah desa Wanasari. Proses terbentuknya desa Wanasari berawal dari program transmigrasi, yaitu pada tahun 1987 menjadi desa definitif berinduk pada desa Neheslahdi, yaitu mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis Dayak Oea. Pada tahun 1987 yaitu akan diadakan penyerahan desa definitif. Nah, jadi sekarang ini yang kita rasakan di desa definitif yang diserahkan oleh atas nama Gubernur Dr. Andes Haji Sahrial Setia dari Kabupaten daerah tingkat 2 Kutai, itu Kartanegara, kita ikut Garong. Dulu masih masuk Kutai Kartanegara ya Bu ya? Garong. Itu dulu transmigrasinya sebanyak 270 kakak. Itu asli desa Tran. Benar-benar desa Trans. Desa Tran dulu. Sekarang kan kita sudah jadi desa definitif, jadi kan sekarang sudah berkembang. Ya alhamdulillah sekarang desa Wanasari ini dijadikan desa maju. Desa maju, alhamdulillah desa maju. Begitu ya Bu ya? Sejarahnya. Jadi bisa dilihat sendiri ya Bu ya, desa Wanasari ini majunya sangat pesat karena penduduknya juga udah lumayan banyak di sini ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua Bu, saya ingin menanyakan sistem perekonomian di desa ini tuh seperti apa dan apakah ada kendala ketika COVID atau pandemi yang kita alami sekarang ini Bu? Kalau masalah ekonomi alhamdulillah di bidang ekonomi masih berjalan lancar kalau dari pasar. Cuman yang kendala ini seperti yang ini pedagang kecil saja. Oh ya, pedagang kecil. Yaitu yang merasa terisolasi. Karena masalahnya ini kan jangkauan untuk keluar daerah itu kan dipersempit. Nah itu masalahnya. Kalau hal-hal lain alhamdulillah kalau pasar desa masih normal kayak seperti biasa. Pelayanan, cuma kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah itu tetap seperti kita mengadakan cuci tangan di pasar itu disediakan, pakai masker. Nah itu paling utama. Kalau untuk rata-rata warga desa Wanasari tersebut Bu, pekerjaannya itu sebagai apa Bu? Apakah pengusaha, sebagai penjual, ataukah petani kebanyakannya? Kalau mayoritas penduduk asli ekstran, alhamdulillah semua berhasil ada sawit ya Bu ya, lahan sendiri. Ya alhamdulillah. Kalau pendatang ini kan ya yang banyak pendatang dari Sangatta, Bontang tuh banyak yang jualan yang toko-toko. Kalau transmigrasi ini alhamdulillah sawit. Untuk pertanyaan terakhir Bu yang ingin saya tanyakan itu apa tanggapan aparat desa terhadap KKN di masa pandemi ini? Apakah tetap welcome? Apakah takut? Karena kan kita juga dari kota, takut membawa virus atau gimana Ibu tanggapannya Ibu?
Kalau dari desa, karena ini kan suatu hal biasa, karena kan dari Wanasari alhamdulillah welcome luar biasa lah, welcome luar biasa buat adik-adik dari apa namanya KKN Stiper, Bu. ya KKN Stiper itu alhamdulillah bisa dikunjungi dalam keadaan saat ini seperti pandemi ini ya. Nah, cuma kami aja yang ragu-ragu, seperti adik-adik ini kan merasa ragu-ragu karena kami di desa ini kan sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Kami welcome saja. Kalau hal seperti ini kan ya kami sudah biasa menangani orang-orang yaitu yang kena apa namanya seperti klaster Goa kemarin itu. Iya. Itu kami tidak kaget. Kami tidak kaget, suatu hal yang luar biasa untuk dikunjungi. Tapi ada batas-batasannya kita untuk pelayanan. Ada jam-jamnya, jangkauannya tidak terlalu luas lah. Gitu. Ada hal-hal yang tertentu kita layani. Seperti saat ini, seperti yang apa namanya, yang masalah COVID itu gitu. Kalau masalah pelayanan, hal-hal lain seperti apa mengundang orang banyak, kerumunan orang banyak itu nggak ada. Nggak ada ya, dihindari ya, Bu ya. Ada batasannya. Ada batasannya. Ada batasannya. Gitu. Terima kasih Ibu, mau kita wawancarai. Untuk terakhir nih Bu, pesan untuk kami yang lagi KKN di sini apa Ibu? Kalau harapan dari desa, pesan kami apa namanya dalam hal kondisi seperti ini dipergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Galilah kondisi desa Wanasari yang sebaik-baiknya, seperti apa yang saat ini kita alami lah, dengan batas-batasan yang tertentu. Nah itu seperti hal kita berkunjung ke masyarakat, nah itu tadi tuh harus kondisi yang terbatas. Iya, Yang penting tuh ikuti aturan protokol kesehatan, itu aja harapan kami. Jangan sampai kita apa namanya tuh terlena dengan apa yang kita kita jalani saat ini. Itu yang penting hati-hati Bu ya, tetap dengan protokol kesehatan ya Bu ya, tetap pakai masker walaupun keluar rumah. Oke, terima kasih Ibu sudah menyampaikan sedikit tentang Desa Wanasari. Mungkin ada salah kata atau pengucapan, saya perwakilan dari teman-teman mohon maaf ya Bu ya. Kami juga atas nama pemerintah desa ucapkan terima kasih ya lah. Oh ya. Salah kata juga kami mohon maaf ya. Terima kasih.